Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Dalam langkah yang mengejutkan, pameran tunggal bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan karya Prupa Yos Suprapto yang seharusnya digelar di Galeri Nasional Jakarta pada Kamis 19 Desember 2024 tiba-tiba dibatalkan. Kejadian ini memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk komunitas seni yang menganggap peristiwa ini sebagai bentuk kemunduran dalam demokrasi dan kebebasan berekspresi. Seniman asal Yogyakarta, Sigit Sugito, menyatakan kekecewaannya. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi di tengah kita sedang gencar-gencarnya mengimplementasikan kemajuan kebudayaan, kata Sigit kepada KBA News akhir pekan lalu. Menurutnya, pembatalan ini menjadi cerminan adanya ketakutan yang berlebihan terhadap kritik yang disuarakan melalui seni. Peristiwa ini menjadi penanda adanya ketakutan yang berlebihan terhadap suara-suara kritis yang dapat merembet ke berbagai sektor kehidupan, kata Sigit. Dalam pandangan Sigit, seni seharusnya menjadi ruang bebas untuk menyampaikan ekspresi dan kritik terhadap kekuasaan. Namun, kejadian ini menunjukkan bagaimana estetika kritis masih dipandang sebagai ancaman. Kekuasaan itu wataknya sama. Apapun stigma yang menempel, kekuasaan itu buta mata dan buta hati, tambahnya. Yos Suprapto, yang karya-karyanya banyak menyuarakan isu sosial dan lingkungan, kini menjadi salah satu korban nyata dari pembungkaman seni. Karya-karyanya yang mengangkat tema kedaulatan pangan semestinya menjadi pemantik diskusi publik, bukan justru dibungkam. Saya akan ingin memberikan penjelasan singkat sebelum saya menjelaskan kronologi kenapa terjadi pemberedelan itu. Ya, ini mengenai pameran saya yang bertajuk Kebangkitan Tanah dan Kedaulatan Pangan. Pameran ini jelas sekali mengusung isu-isu sosial ya, yang saya rangkum dalam bentuk visual. Nah, bagi saya isu sosial itu tidak bisa dipisahkan dari hukum sebab akibat. Seperti halnya ilmu eksakta, ya. Fenomena hukum sebab akibat ini adalah narasi dan pembuktian sebagai fakta objektifnya, ya. Dan kesenian yang mengusung isu sosial itu memiliki tanggung jawab yang sama seperti kriteria yang dimiliki oleh hukum sebab akibat dalam ilmu eksakta. Karya seni yang mengusung isu-isu sosial tadi tidak bisa begitu saja begitu menjadi karya eksklusif, ya, terpisah dari hubungan timbal balik yang saling berketerkaitan dalam konteks ekonomi, politik maupun budaya. Nah, oleh karena itu adalah esensi dari sebuah peradaban masyarakat itu sendiri. Nah, sekali lagi saya jelaskan ya, karya seni itu adalah salah satu bentuk kesaksian sebuah kejadian budaya yang terjadi pada waktu di mana sang senimannya atau penciptanya hidup. Nah, ini mencakup budaya pikir, sikap dan tindakan manusia secara individu maupun kolektif. Kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Bahkan kurator itu sudah mendiskusikan itu dan tidak sependapat. Tapi menurut informasi yang kami terima, si senimannya memasang sendiri lukisan itu, bukan kurator. Jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator. Nah, beberapa lukisan itu saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Sedang bersetubuh kira-kira begitu ya, telanjang, dengan memakai topi yang mempunyai identitas atau afinitas budaya tertentu, seperti topi Jawa,
atau Raja Jawa, atau Raja Mataram. Itu kan bisa membuat ketersinggungan orang, itu bisa masuk kategori sara. Pembatalan ini bukan hanya pukulan bagi sang seniman, tetapi juga bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Pegiat seni teater ini menilai bahwa pembatalan ini juga menjadi peringatan serius tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Demokrasi dapat menjadi ancaman bagi kekuasaan yang otoriter, sesuatu yang perlu kita waspadai bersama. Ketakutan terhadap kritik melalui seni mencerminkan pola pikir otoriter yang mengekang kebebasan masyarakat untuk berbicara dan berekspresi. Intervensi politik dalam dunia seni bukanlah hal baru. Namun, peristiwa ini menunjukkan bahwa seni yang kritis dan berani berbicara seringkali dianggap sebagai ancaman. Pemberedelan karya seni menjadi simbol bagaimana kritik seringkali menghadapi tekanan yang sistematis. Karya seni memiliki kekuatan untuk menggugah kesadaran, memprovokasi pemikiran, dan menyuarakan suara yang tertindas. Ketika seni dibungkam, itu bukan hanya melukai seniman, tetapi juga mengkhianati esensi dari kebudayaan itu sendiri. Demikian berita kali ini, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.